Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang. Belum tentu untuk kalian, jadi silakan kalian ikuti dari awal hingga akhir. Kalau memang cerita yang terbaca kali ini itu bukan yang kalian alami, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Ya, karena ini general. Untuk yang ini personal reading, pembacaan untuk khusus untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri silahkan chat Mbak Tia, nomornya ada di bawah video ini. Di bawahnya judul, di sana ada nomornya admin, silahkan kalian daftar ke sana. Oke, semuanya berbayar dan dengan video call langsung interaksi seperti ini ya. Oke, silahkan disesuaikan untuk aturan-aturannya, silahkan kalian baca dulu. Oke, kita lihat ya teman-teman, energi hari ini itu yang ketarik siapa, ceritanya siapa. Semoga banyak cerita kalian sehingga kita bisa gali sama-sama bagaimana cara bagaimana cara menyikapinya ya. Minimal bisa membuka wacana kalian. Jadi saya membuat konten ini bukan untuk ramalan terawangan ya, untuk hal-hal yang nggak jelas ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya kayal-kayal gitu, nggak ada ya. Saya hanya berbagi energi positif, mengajak kalian untuk menganalisa dari sudut pandang yang positif. Syukur-syukur bisa membuat kalian lebih positif. Syukur-syukur bisa membuat kalian wacananya bertambah ya. Bisa cerdas dan berpikiran yang sehat. Oke, kita lihat ya. Di sini energi kalian. Di sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terbolak-balik karena bisa vice versa kalau general seperti ini. Kalau memang tidak ada keduanya, saya nggak di sini, saya nggak di sini, saya nggak di sini, saya nggak di sini. Nggak keduanya berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, kita lihat ya. Semoga banyak yang terbaca energinya. Energi kalian terlebih dahulu. Terlalu banyak, saya hanya ambil satu. Oke. Waduh, kalian adalah seseorang yang mandiri. Di sini yang ketarik adalah orang-orang yang nonton ya, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang realistis terhadap dunia. Artinya gini, gak bisa hidup dong tanpa duit ya. Karena segala sesuatunya pakai duit. Iya, itu betul ya. Tapi bukan hanya duit gitu loh, bukan hanya duit gitu aja. Tapi di sini memang orangnya kerja keras ya, mampu membahagiakan diri sendiri, juga orang lain, orang yang hidupnya walaupun nggak banyak uangnya, tapi merasa hidupnya nyaman gitu loh, maksudnya terpenuhi gitu. Kemudian suka berbagi, kemudian menyukai hal-hal yang baik ya. Semua orang ya sebenarnya menyukai hal-hal yang baik kalau saya lihat, tapi nggak suka sama, biasanya kalau ada orang ada yang tidak ada yang tidak sesuatu yang tidak disukai, biasanya lebih baik menghindar saja. Nah, ini orang yang punya punya prinsip ya, kalau nggak nyaman ngapain diterusin ya, kalau nggak nyaman nggak mungkin saya lakukan. Waduh, pinternya cari uang. Kalian adalah orang-orang yang pintar cari duit. Cari duit bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya. Kemudian sosok-sosok pelindung kalau saya lihat. Oke, kita lihat lagi ya. Kalian orangnya sangat dewasa ya. Banyak energinya imbang. Kalian punya energi feminin dan maskulin yang seimbang. Oke. Tapi di sini kalian memutuskan pergi dari situasi yang tidak menyenangkan. Coba saya lihat. Seperti yang saya bilang tadi, dari permasalahan perasaan. Daripada bikin hidup saya jadi nggak nyaman ya. Karena saya menyayangi diri saya sendiri ya. Mending
saya menghindar dari hal-hal yang sifatnya bisa membuat saya nggak bahagia. Itu. Ini energi yang ketarik. Ya. Kalau yang nonton, ya, kalau yang kalian ini adalah sosok yang saya lagi sedih, saya ingin mempertahankan hubungan, nggak masuk. Ini yang ketarik energinya adalah orang-orang yang tegar. Oke, lanjut ya. Kita lihat energi seseorang yang kalian pikirkan. Coba, memang bukan ini ya. Mungkin kalian justru yang di sini. Ini orang yang kalian pikirkan. Coba kita lihat. Seseorang yang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang berdealing dengan kalian. Kita lihat energinya. Oke. Orang ini adalah orang-orang yang terkungkung. Terkungkung oleh apa nih? Oh, kalian berdealing dengan orang-orang yang bingungan. Orang-orang yang tidak bisa bertindak ya sesuai dengan pemikirannya. Banyakan nunggu, kurang effort. Oke. Bentar. Karena di sini ya, walaupun mungkin dia tidak terikat oleh sesuatu, tapi dia mengikatkan dirinya dengan pemikirannya sendiri. Ya, dipikir-pikir dewe ya. Disimpul-simpulkan sendiri tapi tidak bergerak. Gitu. Orangnya suka berasumsi sendiri. Oke. Orangnya sebenarnya bukan orang yang memang punya inisiatif. Bukan orang yang punya intuisi yang kuat. Coba sih saya lihat di sini. Padahal pengalaman hidupnya banyak. Oh, orangnya gampang juga masa bodoh. Iya, Oke. Oke, saya melihatnya di sini. Orang ini memang sulit untuk bisa diajak serius. Sulit untuk diajak serius. Jadi gitu teman-teman, silakan disesuaikan. Kalau memang bukan keduanya, bacaan kali ini bukan untuk kalian. Oke, kita lihat sekarang. Orang yang gak bisa diajak serius ini loh ya. Kemudian orang yang bingungan, adanya dalam pemikiran, dalam tindakannya kurang banyak effort. Kita lihat ya, kondisinya dia itu sekarang gimana? Terlebih gini, energi dia kepada kalian itu seperti apa? Saya pengen lihat energi dia kepadamu seperti apa. Energi dia ini kepadamu seperti apa? Ya mungkin kita bisa lihat perasaannya ya. Kalau memang ada petunjuknya perasaan saya sampaikan. Kalau petunjuknya yang lain-lain juga saya sampaikan. Sesuai dengan yang ada di kartu. Tidak saya lebar-lebarkan ya. Paling banyak omong-omongnya. Kalau konten saya itu banyak ngobrolnya ya. Jadi kalau yang berharap cepetan baca kartunya, enggak, saya enggak cepet-cepet baca kartu. Enggak ini. Emangnya ini konten apa? Konten tarot apa konten ngobrol? Ini konten sulap sama lawak ya. Oke, kita lihat seseorang ini ya, energinya kepada kalian seperti apa. Orang ini cinta loh sama kalian. Ya. Orang ini pingin kalian ada buat dia. Itu pada intinya. Terlepas dia ada nggak buat kalian saat kalian membutuhkan. Karena orangnya nggak seperti itu. Maunya kalian yang ada untuk dia. Dan dia di sini kan repot bunda, saya nggak suka kalau orangnya kayak gitu. Buang-buang waktu nggak sih? Iya sih, gitu ya. Buang-buang waktu. Tapi orang ini memang seperti itu. Aduh, orang ini memang seperti itu. Tipikal yang orang lain nggak mau pergi, dia kalau saya putusin atau saya tinggalkan dia nggak mau loh. Ya. Bisa nggak mau itu memang dari ininya. Tapi memang ada beberapa di sini saya merasakannya ada yang pura-pura nggak mau, tapi membiarkan kalian pergi dengan sendirinya. Jadi mungkin dia ada nggak enaknya gitu loh. Kalau seakan-akan ngusir gitu ya.
Tapi di sini orangnya itu pinginnya ya kalian itu secara walaupun tidak secara fisik, hanya secara fisik ya, tapi mungkin secara pemikiran, secara batin itu masih harus terkoneksi sama dia gitu pinginnya dia itu. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Oke. Energi dia kepadamu ya, dia ingin memiliki, ingin merengkuhmu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kalian berusaha untuk pergi, dia nggak mau memang. Oke, kita lihat ya. Energi dia kepadamu. Nggak mau, seakan-akan dia cinta. Kalau cintanya sih ya cinta. Tapi ya itu loh, cinta aja. Kalau tidak ada tindakan nyata yang membuat orang yang dicintainya itu bahagia, lah buat apa? Kan gitu. Iya nggak? Itu namanya apa ya, ironis. Oke. Ya. Dia itu ya, pinginnya kalian itu hanya untuk dia. Nggak boleh sama orang lain. Sementara dia sama kalian nggak sepenuhnya. Ya kan? Jadi kalau saya lihat sih timpang. Energinya timpang. Coba saya lihat lagi. Kan mending gini ya, kalau orang punya pikiran sehat dan normal dan apa ya, nggak usah ribet gitu ya. Ya kalau memang mau perjuangkan. Kalau nggak mau ya sudah, saya tak cari yang lain kan gitu ya. Tapi orang ini nggak ikhlas kalau kalian sama yang lain. Orang ini ya, saya melihat orang ini memang kenceng sekali energinya itu pingin memanipulasi atau pingin menguasai gitu loh. Intinya menguasai kalian dari segala hal ya. Ini nggak selalu ini ya, nggak selalu pasangan atau lawan jenis. Walaupun di sini the lover. The lover ini pun lebih ke energi bukan tidak selalu percintaan, tapi energi melekat yang apa boleh saya katakan seperti ini loh. Kalau lover itu nafsu itu kan nggak selalu nafsu itu ya. Nafsu itu kan keinginan ego yang ingin mengendalikan seseorang, nah itu. Jadi the lover ini ya memang beberapa memang kisah cinta ya, tapi nggak semuanya. Saya lihat di sini contoh ya. Contoh ini hanya contoh ya. Contoh di kantor, ini teman kantor atau mungkin atasan. Nggak pingin kalian pergi ya. Tapi dia tidak memberikan sesuatu yang baik gitu sama kalian. Tapi menuntut kalian harus betah gitu loh. Gimana? Ya gitu itu energinya. Oke, saya lihat ya. Oke, untuk ya orang ini apakah dia memang membenci saya sih atau dia itu nggak suka? Enggak, dia sebenarnya suka ya. Dia sebenarnya suka. Beberapa di sini ada hubungan rahasia, beberapa ya, nggak semuanya. Beberapa ada hubungan rahasia. Kalau saya lihat di sini, kalau yang masuk ke dalam hubungan rahasia ya, satu sama lain itu ada terkadang punya pikiran untuk energi-energi ingin meninggalkan ya. Saya lihat yang paling kuat sebenarnya energi yang sebelah sini tadi, ingin meninggalkan ya. Tapi perasaannya itu sudah terlanjur ya. Terlanjur, perasaan itu kan nggak semudah ya, bukan benda mati, bukan apa ya, walaupun nggak nampak. Tapi rasa itu kan hanya kita yang merasakan. Kalau harus putus itu rasanya kok nggak siap, rasanya kok sakit ya. Tapi kalau untuk terus kok gini aja ya, nggak mau dong gitu. Nah, itu. Jadi energi dia kepadamu bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Tapi yang saya baca adalah energi seseorang yang kurang effort tadi ya, yang kurang effort dan apa itu namanya, kurang inisiatif itu tadi. Oke. Jadi itu energi dia kepadamu. Perasaannya sudah, inginnya sudah dimiliki. Coba saya lihat. Emang dia punya rencana atau niatnya itu memang sungguh-sungguh atau cuman main-main? Hanya dimanipulasi untuk apa? Tapi dia bebas melakukan apapun, tapi saya tidak dibebaskan untuk melakukan apa yang saya sukai. Coba saya lihat ya. Dia pengennya hanya mengikat saja atau ingin memang mungkin saat ini memang harus seperti ini, tapi dia punya rencana ingin membahagiakan kalian. Yang penting kan itu, ya enggak? Coba saya lihat ya. Apakah dia ingin membahagiakanmu? Apakah dia punya rencana yang lain? Saya ambil 5.
Nanti di terakhir inisial ya, bisa inisial kalian, inisial dia, inisial terakhir sebelum pesan semesta. Kok nggak ada keluar, satu aja dulu. Sabar ya teman-teman. Lamaan ngocotnya lama. Biarin. Setiap tarot reader punya cara sendiri untuk menarik energi. Cara saya seperti ini. Ikut monggo, nggak ikut ya wis. Di sini dia punya rencana apa? Sebenarnya dia ini ya nggak punya rencana buruk ya, mempermainkan atau iseng. Karena orang ini orangnya itu jangka pendek. Artinya tidak mikir yang panjang. Mungkin kalian yang mikir panjang, nanti bakalan gini nggak ya? Nanti dia akan selama kalian punya pemikiran apakah yang kedepannya itu seperti apa, nggak akan maju. Ya, nggak akan maju hidupnya, penuh kekhawatiran. Itu artinya ya mikir yang nggak perlu sebenarnya. Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu. Dan kalau ramalan-ramalan itu bisa tahu yang kedepannya. Saya pengen tahu kalau semuanya bisa memang benar ya. Kadang benar, kadang enggak, kadang memang kebetulan. Kalau orang yang punya intuisi gimana Bunda? Kalau saya sih ya kalau memang pas ini Tuhan memberikan ya petunjuknya kepada orang. Kadang-kadang yang diberi petunjuk bukan hanya orang yang punya intuisi kok, punya kelebihan kok ya. Karena Tuhan itu memberikan petunjuk, terserah Tuhan dong mau dikasih ke siapa, ya enggak? Dan jangan salah, kalau memang doanya ke Tuhan dengan kusuk benar-benar mohon petunjuk, insya Allah dikasih ya. Kalau mintanya sama jin ya juga dikasih kok. Tapi nggak tahu salah, nggak tahu benar, nggak tahu menyesatkan. Ya enggak? Coba kita lihat ya. Jadi saya di sini mengajak kalian untuk cerdas. Pertama, untuk kartu tarot ini. Kartu tarot ini hanya kartu ya. Jangan dipikir kayak dukun. Pinter segalanya, bisa melakukan apapun. Ya, jangan mau dibohongi sama Julia Kim. Nggak ada yang gitu-gitu ya. Ini media. Oke. Di sini store. Oke, barusan saya bilang orang ini itu jangka pendek, nggak memikirkan jangka panjang. Saya lihat orangnya memang berubah-ubah. Jadi apa sih niat dia sebenarnya, tujuan dia? Ya kalau saat ini oke, ya bisa juga walaupun saat ini nggak oke, ya dia punya pemikiran untuk mungkin memberikan hal yang baik lah untuk kalian. Tapi itu pun juga masih bisa berubah. Apakah orangnya pelin-pelan? Bukan pelin-pelan ya, lebih ke hidup nyantai ya. Jadi nggak terlalu, supaya nggak terlalu beban menurut dia. Padahal dengan kesantaiannya dia itu membuat kalian beban gitu kan. Berarti yang harus direm siapa? Kalau saya sih diri sendiri. Orang lain berhak loh melakukan apapun. Kalau kalian nggak terima, kemudian sampai menjadi energi negatif di diri kalian, ya rugi bukan dia tapi kalian. Iya enggak? Dia akan tetap melakukan hal yang mungkin kalian nggak suka. Atau mungkin yang mungkin dilarang oleh agama ya. Sekali lagi ini bukan ceramah agama, bukan konten tentang agama, tapi konten tarot ya, konten kartu ya. Gitu. Jadi yang mau berdebat soal agama jangan di sini ya. Saya bukan ustazah ya. Di sini sebenarnya orangnya ya pingin melindungi, baik kok, ya cuman ya mungkin perbedaan ini aja ya, sudut pandang. Dia memandangnya ya segala sesuatunya dijalani saja dengan nyantai, dilakukan semampunya, tapi menurut kalian harus ada target, harus janji harus ditepati dan sebagainya ya. Perbedaan sudut pandang aja. Saya lihat ya. Ya. Oke. Bagaimana keinginan dia?
Ini rencananya. Oh, ya. Jadi gini teman-teman. Kalau memang kalian bisa diajak kerjasama, artinya bisa diajak bisa saling. Artinya kalian bisa mengerti maksud dia, mengikuti dia. Saya nggak bilang salah benernya ya. Kalian yang lebih bisa menilai ya salah benernya dalam hal sudut pandang. Kalau kalian bisa mengikuti dari sudut pandang dia memang punya keinginan untuk bisa lanjut sama kalian. Untuk yang kedepannya lagi, sekali lagi dia bukan orang yang terlalu panjang mikirnya, ya, pendek-pendek, ya, jangka pendek. Ya kalau saat ini bisa diajak kerjasama dalam hal banyak hal, ya, oke ayo. Tapi kalau berubah, ya mungkin saya memikirkan untuk kalau memang nggak bisa lagi, ya putus nggak apa-apa. Jadi orang ini memang lebih ke nyantai banget. Ya kalau menghadapi orang nyantai gini, kalau kalian ngoyo dengan hati dan pikiran akan capek semua gitu. Coba ya, saya lihat untuk inisialnya ya. Inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian berdua. Kalau nggak ada, semuanya nggak ada masalah karena ini hanya tambahan ya. Nggak mau keluar. Oke, sudah cukup. Berisik ya suaranya ya. Jengah aku. Z B. Nggak ada inisial tapi ceritanya pas ya nggak apa-apa. Ini kan pembacaan kartu, bukan pembacaan inisial. Wong inisialnya di lotre kok. Ya kan? Ya kalau memang ada keduanya berarti mantap kan gitu. Kalau cuman inisial saja kartunya nggak pas jangan ya. Oke. Ini ada kuning J. J-nya 2 teman-teman. JJ. JJ. Oke. F K T C. Oke. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Oke, yang terakhir ya, kita mau baca pesan semesta. Kalau pesan saya ya tadi itu. Kalau kalian menghadapi orang yang nyantai, tapi kalian tipikal orang yang ngoyo dalam berpikir, ya repot. Ya, tapi saya lihat di sini kalian itu nggak seperti itu kok. Ya, nggak seperti itu. Kalian mampu untuk mengatasi orang-orang yang kalau menurut kalian nggak layak, ya sudah males lah. Ya sudah kalau sama-sama malas berarti kan nggak jadi. Ya, emang kalau nggak jadi sama dia atau mungkin tidak ada harus putus ya. Putus itu hubungan nggak selalu laki perempuan ya. Secara ini putus nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau saran saya ya, yang diputuskan itu bukan hubungannya, tapi permasalahannya. Permasalahannya kalau menurut saya permasalahan itu diselesaikan dengan pemikiran kita. Artinya pemikiran kita yang harus berdamai gitu, berdamai. Kalau terus membuat satu kayak perlawanan terhadap sesuatu ya, kita nanti capek sendiri. Kayak mukul-mukul tembok itu kan capek ya. Terus ada yang memaksakan diri untuk berada dalam satu hubungan yang salah satunya itu nggak seimbang, itu pun juga capek. Jadi lebih baik apa? Ikuti saja. Tapi dengan itu pikiran kita harus cerdas dalam artian kecerdasan itu kan juga cerdas hati, ya kan? Cerdas lisan. Nah, mungkin memang kalian berada dalam situasi kondisi yang seperti ini. Saya kira semesta itu ingin kalian lebih cerdas lagi. Ya, diberikan masalah-masalah, dibenturkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin menurut kalian nggak enak. Sebenarnya di situ ada pelajarannya. Oke, itu dari saya sih. Coba saya lihat ya pesan semestanya untuk kalian semuanya yang masuk ataupun nggak masuk dalam cerita ini. Friendship, ya kan?
Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi gini, jangan terlalu berpikiran bahwa masalah cinta ya kemudian bisa menghancurkan segalanya. Rugi ya. Seseorang hadir di dalam hidup kita memang tidak secara kebetulan ya. Tapi tidak selalu harus menjadi pasangan atau ada api-api cinta ya. Nggak harus seperti itu. Kalau saya lihatnya sih, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi sarannya, walaupun nggak jadi pasangan, kalaupun kalian nggak terus, bisa jadi teman. Intinya seperti itu. Ya nggak bisa bunda, mending nggak. Oh ya, monggo nggak apa-apa. Kan saya bilang, yang nyaman aja buat kalian. Hidup itu cari yang nyaman. Sayang teman-teman, ya kalau hidup kita sampai seminggu lagi, sampai setahun atau 10 atau 1000 tahun lagi, kan kita nggak pernah tahu. Kalau hanya untuk hal-hal tertentu kita jadi nggak bahagia, padahal yang membuat kita nggak bahagia sebenarnya bukan orang lain, tapi pemikiran kita menanggapi atau sudut pandang kita terhadap sesuatu membuat kita nggak bahagia. Ya, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Ya, saat ini lebih baik mundur. Ya, sambil menimbang-nimbang. Kalau ini worth it, kalau ini layak, ya nggak apa-apa. Kalau sudah nggak layak lagi dan tidak membuat bahagia, mending nggak usah. Ya. Khusus ya teman-teman, untuk yang rumah tangga memang beda ya, nggak semudah itu gampang putus. Yang benar adalah enak gak enak harus dijalani, karena dulu disatukannya atas nama Tuhan, karena Tuhan tidak suka perceraian, ya enggak? Nah, jadi itu harus dipikirkan beda. Saya nggak mau membahas itu lebih lanjut. Yang jelas di sini sarannya adalah ya bisa sementara waktu, bisa seterusnya. Sarannya adalah take a step back, mundur dulu. Mundur, kemudian lari boleh, mundur kemudian balik lagi boleh, tapi sementara saat ini mundur dulu. Saya blokir bunda, lah ngapain? Friendship, bukan hubungannya yang diputuskan. Ya mungkin komunikasinya sementara nggak usah komunikasi. Kalau dari blokir dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, sebenarnya diblokir sama nggak diblokir harusnya kita bisa menyikapinya dengan netral, sama saja. Itu mantap. Oke, ya lanjut ya. Di sini my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi gini, walaupun harus berpisah, walaupun tidak komunikasi, tapi secara batin atau jiwa kita selalu menyatu. Ya, oke mungkin kalian walaupun nggak komunikasi, walaupun putus seperti apapun, seperti ketarik lagi bunda gitu ya. Rasanya itu tetap aja nyambung terus, ya nggak apa-apa. Ya, kalau memang rasa itu ada di dalam diri kalian, ya berarti kalian yang harus mengelolanya. Jangan rasa yang ada di dalam diri kalian, di hati kalian, tapi orang lain yang harus tanggung jawab. Oh jangan, yang memupuknya adalah kalian sendiri. Ya, lah dia awalnya itu memang kayak cinta sama saya. Nah, itu perlunya batasan ya, perlunya boundaries. Jadi kita itu punya filter ya. Jangan mudah terlambung, jangan mudah melambung seperti nonton kartun ya. Contoh saja. Oh dia akan datang dengan versi terbaiknya gitu ya. Kalau saya diaminin saja, semoga iya gitu ya. Iya kan? Tapi jangan melambung bahwa berekspektasi bahwa itu akan terjadi. Kemudian kita happy. Nanti kalau nggak terjadi itu loh kecewanya banget. Iya nggak? Sama. Ya, itu contoh. Sama dengan hal ini. Jadi, kalaupun terikat atau terkoneksi secara batin, it's okay. Nggak ada masalah. Seperti tadi loh, diblokir nggak diblokir sama saja harusnya. Ya, kita harus menguatkan diri kita yang punya kendali atas diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, gitu. Oke, saya kira itu aja sih teman-teman. Bacaan dari saya kali ini semoga bisa dipahami.
dan bisa bermanfaat positif ya. Ayo cerdas, ayo sehat ya. Dalam apa? Dalam segala hal termasuk berpikir ya, berkomentar, menganalisa sesuatu. Yang penting kita harus sehat ya. Nonton tarot boleh, harus tetap realistis, logis ya. Yang khayal-khayal, yang sudah keluar jalur dari apa yang kita yakini ya jangan. Sekali lagi, saya tidak meramal, saya hanya baca kartu. Semoga ini adalah memang benar-benar petunjuk ya. Petunjuk apa? Insya Allah yang positif ya untuk semuanya. Semoga yang nonton hidupnya semakin berkah, semakin cerdas dan semakin sehat pemikirannya ya, lisannya, dan itu akan membawa banyak kebaikan untuk kalian. Amin ya. Terima kasih banyak teman-teman dan jangan lupa kalian subscribe. Bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.